Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 12 Matematika Peminatan untuk bab pertama. Jadi materi yang saya jelaskan adalah materi bab pertama, yaitu limit fungsi trigonometri. Khususnya yaitu limit fungsi trigonometri di suatu titik. Kompetensi dasarnya menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Kemudian, untuk bagian keterampilannya adalah menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Yang pertama kita bahas adalah konsep limit trigonometri. Oke, pada kelas 11 kalian sudah belajar tentang limit fungsi aljabar. Sekarang, saya akan menyajikan beberapa soal limit. Di sini ada 7 soal. Sekarang pertanyaannya, pada soal yang mana sajakah yang merupakan limit fungsi trigonometri? Oke, tentunya kalian masih ingat kan? Ya, jadinya pada bentuk B, C, F, dan G merupakan bentuk limit fungsi trigonometri. Sedangkan untuk pada A, kemudian mana lagi? D, dan juga E. Itu bukan merupakan limit fungsi trigonometri. Kenapa sih yang E bukan limit fungsi trigonometri? Ya, karena di sini limit X mendekati 0 untuk X. X ini adalah fungsi aljabar. Jadi, untuk membedakan bahwa ini limit fungsi aljabar atau trigonometri hanya dilihat pada di sini bagian nilai limit yang fungsi pada bagian ini mengandung nilai sin X atau sinus, kemudian ada tangan, ada kosinus, kotangen, sekan, kosekan. Maka limit tersebut adalah limit fungsi trigonometri. Selanjutnya adalah pengertian limit fungsi. Limit bisa diartikan mendekati, hampir, sedikit lagi, atau harga batas. Bisa diartikan limit suatu fungsi menggambarkan apa yang terjadi dengan nilai-nilai fungsi fx, yaitu fx apabila mendekati suatu nilai tertentu. Di sini kita perlu garis bawahi yaitu mendekati suatu nilai tertentu. Penulisannya untuk limit begini lambangnya, limit x mendekati c untuk fx adalah L. Berarti jika X mendekati C dari kiri dan dari kanan sehingga nilai Fx mendekati L dari kedua arah, maka nilai limit Fx mendekati L. Jika nilai limit dari kiri dan dari kanan mendekati nilai yang berbeda, maka fungsi Fx tidak memiliki nilai limit. Bisa kita amati pada gambar. Jadi, pada gambar yang pertama, di sini grafik dari kiri dan dari kanan mendekati nilai yang sama. Sedangkan pada gambar yang kedua, pada grafik yang kedua, di sini grafik bagian kiri dan bagian kanan mendekati nilai yang berbeda. Jadi, apa yang bisa disimpulkan? Oke, di sini. Untuk gambar A, nilai limit fungsi fx untuk x mendekati A ada. Dan nilai limit itu sama dengan L. Kenapa? Karena dari kiri dan dari kanan mendekati suatu nilai yang sama. Berbeda dengan gambar yang kedua. Maka yang kedua ini bisa kita simpulkan bahwa nilai limitnya tidak ada. Teknik perhitungan limit di sini bisa menggunakan substitusi langsung. Jadi kita bisa menggantikan nilai X dengan nilai limitnya. Kemudian faktorisasi. Mengalihkan dengan bilangan sekawan ini biasanya terjadi pada fungsi yang berbentuk pecahan. Dan juga membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Ini biasanya digunakan pada bentuk pecahan yang X mendekati tak hingga. Sifat limit fungsi trigonometri. Oke, kelas 11 sudah pernah belajar limit kan? Di sana sudah dibahas secara lengkap
bagaimana sifat-sifat limit aljabar. Sifat-sifat ini akan digunakan juga pada limit fungsi trigonometri. Jadi, kalian harus mengingat kembali pelajaran yang sudah dibahas pada kelas 11. Di sini ada 9 sifat. Untuk lebih mengingatkan lagi tentang materi kelas 11, coba kita kerjakan satu soal. Nilai limit X mendekati 2 untuk 3X adalah... Oke, ada yang ingat? Pasti ingat dong, anak-anak pasti mengingat bagaimana cara menyelesaikan soal jenis seperti ini ya. Ini sangat sederhana sekali. Jadi, untuk penyelesaiannya, limit X mendekati 2 untuk 3X, nilai di sini X mendekati 2, maka X pada fungsinya digantikan dengan 2 atau disubstitusi dengan nilai 2. Maka 3 dikali 2 sama dengan 6. Kalau kita menggunakan sifat dari limit yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, nah, 3 ini merupakan, nah, 3-nya kita taruh di depan, maka 3 dikali limit X mendekati 3, ini 2 ya. Limit X mendekati 2 untuk X sama dengan 3 dikalikan dengan 2 sama dengan 6. Maka jawabannya adalah 6. Menentukan limit fungsi trigonometri dengan substitusi. Ini sangat sederhana jika menggunakan substitusi. Kita bahas secara mendalam untuk materi menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan substitusi. Contoh yang pertama. Limit X mendekati pi per 2. Oke. Berapakah nilai pi per 2 ini? Pi itu sama dengan 180 derajat. Jika pi per 2 artinya 180 derajat dibagi 2. Berapakah itu? Yaitu 90 derajat. Maka nilainya adalah untuk limit X mendekati pi per 2 untuk cos X sama dengan cos pi per 2 atau sama dengan 90 derajat ini ya. Maka cos 90 derajat sama dengan 0. Sangat mudah bukan? Kita lanjutkan pada contoh kedua. Limit X mendekati pi per 2 untuk sin X. Sama dengan sin pi per 2. Pi per 2 ini diperoleh dari nilai ini. Limit X mendekati pi per 2. Jika nanti di sini mendekati pi per 3, maka di sini juga pi per 3. Jadi, nilai X pada fungsi sin X ini akan disubstitusi dengan nilai pada limitnya ini. Limit X mendekati pi per 2. Pi per 2 tadi adalah 90 derajat, maka sinus 90 derajat sama dengan 1. Paham? Untuk lebih memahami, kita lanjutkan pada contoh ketiga. Oke, kita lanjutkan untuk contoh ketiga. Ya, untuk limit X mendekati pi per 4, tangan kuadrat X dikurang kosinus kuadrat X sama dengan tangan kuadrat pi per 4 dikurang kosinus kuadrat pi per 4. Berapakah nilai pi per 4 ini? Ya, ini. Pi per 4, pi itu nilainya adalah 180 derajat. 180 derajat dibagi 4, hasilnya adalah 45 derajat. Tangan pi per 4 atau tangan 45 derajat adalah 1. Maka di sini dihasilkan 1 kuadrat. Kemudian, kosinus kuadrat pi per 4. Kosinus 45 derajat adalah akar 2 per 2. Kemudian, kita lanjutkan. 1 kuadrat nilainya adalah 1. Akar 2 per 2 kuadrat dihasilkan 1 per 2. Untuk mendapatkan 1 per 2, jadi ini langkahnya. Akar 2 per 2 kuadrat sama dengan akar 2 pangkat 2 itu adalah 2. Sedangkan 2 pangkat 2 adalah 4. Maka diperoleh 2 per 4. 2 per 4 jika disederhanakan hasilnya adalah 1 per 2. Sehingga 1 kuadrat
sama dengan 1, akar 2 per 2 pangkat 2 adalah 1 per 2. 1 dikurangi 1 per 2 dihasilkan 1 per 2. Maka hasil akhirnya adalah 1 per 2. Kita lanjut pada contoh keempat. Tentukan nilai limit fungsi limit X mendekati 0 untuk sin X tambah tangen X. Ini sangat sederhana ya. Kita menggunakan teknik substitusi. Limit X mendekati 0 untuk sin X tambah tangen X. Jadi X-nya ini kita substitusi dengan 0. Sehingga sinus 0 ditambah tangen 0. Sinus 0 nilainya adalah 0, sedangkan tangen 0 hasilnya adalah 0. 0 tambah 0 sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Contoh kelima. Tentukan nilai limit fungsi limit X mendekati pi per 4 untuk sin X ditambah cos X per tangen X. Diperoleh limit X mendekati pi per 4 untuk sin X ditambah cos X per tangen X sama dengan sinus pi per 4. Jadi X-nya ini pada fungsi trigonometrinya kita substitusi dengan nilai limitnya yaitu pi per 4. Sinus pi per 4 ditambah cosinus pi per 4 per tangen pi per 4. Berapa pi per 4 itu? Tadi sudah kita bahas ya, bahwa pi per 4 itu adalah ya 45 derajat. Sinus 45 derajat atau sinus pi per 4 itu adalah setengah akar 2. Cosinus pi per 4 atau cosinus 45 derajat adalah 1 per 2 akar 2. Sedangkan tangen pi per 4 itu adalah 1. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 adalah akar 2. Akar 2 per 1 sama dengan akar 2. Jadi nilai limitnya adalah akar 2. Sangat mudah bukan? Oke, contoh yang selanjutnya. Tentukan nilai limit fungsi untuk limit X mendekati pi untuk tangen X tambah sinus X. Tangen X mendekati pi untuk tangen X ditambah sinus X. Sama dengan pi di sini adalah 180 derajat ya. Ditambah sinus pi. Sinus pi itu nilainya adalah 0. Maka pi ditambah 0 adalah pi. Tangen pi sama dengan 0. Maka nilai limitnya adalah 0. Oke. Jadi itu adalah penyelesaian limit menggunakan teknik substitusi. Jadi, kalian sudah bisa memahaminya bukan? Selanjutnya, kalian bisa berlatih menggunakan soal berikut ini. Di sini ada 4 soal yang bisa digunakan untuk kalian berlatih dan memperdalam pengetahuan kalian mengenai limit fungsi trigonometri. Oke, sampai jumpa untuk pembelajaran yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.